Shalom, saudara yang kasih. Ya, saya minta waktu sebentar. Tanggal 4 Juli yang lalu, 2 hari yang lalu, itu kita memperingati peresmian gereja kita di tempat ini, GBI Kamboja, yang ke-20 tahun. Berapa tahun, saudara? Nah, karena, ya berikan tepuk tangan. Ya, ini tepuk tangan bagus, saudara. Tapi masalahnya, karena sudah tua, cukup tua, maka perlu renovasi. Ya, ini contohnya. Ini atap ini sudah lama harus direnovasi, saudara. Akhirnya sekarang jebol. Ya. Dan nanti kalau saudara pulang, jangan lewat situ, ya karena di sana juga basah, saudara ya. Karena atapnya rusak, jadi tergenang air. Itu di belakang itu sudah kita ganti plafonnya, saudara, dengan PVC. Ini LED di belakang, layar LED, saudara lihat ada bercak-bercaknya ya. Itu bukan karena kita buat-buat, saudara ya, karena sudah banyak yang mati. Jadi itu harus diganti dan sebagainya. Ya. Nah, saya sebetulnya paling tidak suka untuk nodong jemaat. Karena itu tidak ada penodongan. Yang ada hanya yang tergerak. Yang apa, saudara? Tergerak bisa memberikan persembahan untuk renovasi gedung gereja kita. Yang keberapa? 20 tahun. Ya, saudara bisa kirimkan ke rekening perpuluhan, tapi sudah tulis saja di situ untuk renovasi gedung gereja. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Nah, sekarang baru kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, bagikanlah rahasia rapture. Siapa yang mau ikut rapture? Oh, kita semua mau. Kalau saudara ingin lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang hal ini, materi ini saudara bisa lihat sendiri di YouTube, saudara ya. Judulnya Jesus Told Me, Share the Secret of the Rapture. Ya, sudah bisa lihat sendiri. Saudara Maria Lopez adalah seorang ibu yang berusia 42 tahun yang tinggal di Amerika Serikat bersama dengan suaminya dan anak perempuannya. Pada suatu hari ketika dia pulang bekerja, dia merasa sangat lelah, saudara. Jadi sesudah makan malam, dia berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba dia merasa dadanya seperti ditekan oleh benda yang sangat berat, saudara. Dia sulit bergerak dan akhirnya dia jatuh ke lantai. Anak perempuannya panik, saudara, segera menelpon 911. Ambulans datang, dia dibawa ke rumah sakit. Dokter yang merawat dia berkata bahwa ibu ini terkena serangan jantung hebat. Dan dia dinyatakan meninggal dunia selama 17 menit. Tapi ajaib kemudian dia hidup kembali. Tapi selama dia meninggal dunia itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menceritakan pada dia tentang rahasia rapture. Saudara, kita tahu saat ini tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput gereja yang kudus, itu sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Tetapi Yesus berfirman bahwa ada banyak sekali orang Kristen yang saat ini sedang tertidur. Bahkan beberapa menit sebelum rapture, yang saya percaya sebentar lagi akan terjadi. Tertidur ini bukan tidur fisik, saudara, tapi tertidur secara rohani. Mereka ini seperti 3-5 orang anak darah yang bodoh, yang mengira dirinya sudah siap sedia untuk ikut rapture. Karena mereka ini menyongsong kedatangan pengantin pria, tapi ternyata mereka belum siap dan mereka tertinggal. Banyak orang yang tertipu. Perhatian mereka teralihkan pada hal-hal yang lain. Doa-doa dan pujian mereka kosong. Mereka berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hanya rutinitas belaka. Tanpa penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, saya lihat di sini berbeda, saudara. Ya, saya lihat saudara memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan sambil air mata mengalir. Saya tahu saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Banyak orang sementara mendengar firman, memuji menyembah Tuhan, berdoa, tapi pikirannya ada di tempat lain. Ya, badannya ada di sini, sedang berdoa atau memuji menyembah Tuhan. Tapi pikirannya menerawang kemana-mana, kepada pekerjaannya, bisnisnya, usahanya,
menerawang pada persoalan-persoalan hidupnya dan sebagainya. Ya. Mereka tidak sungguh-sungguh siap. Nah, sekali lagi siapa yang mau ikut rapture? Ya. Dengar baik-baik, saudara. Yang terpenting untuk ikut rapture adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Bukan sekedar beragama. Tidak ada artinya saudara pergi ke gereja 7 kali seminggu. Enggak ada artinya saudara. Saudara berdoa, baca firman. Ya, tapi hatimu tidak ada pada Tuhan. Yang harus kau lakukan, kau harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya saya sudah berkali-kali, ratusan kali saya ngomong di tempat ini. Adakan saat teduh tiap hari. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman, direnungkan, dilakukan dalam hidup. Saudara, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan, saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar beragama. Tidak ada artinya hanya beragama. Rapture akan datang seperti pencuri. Hanya orang-orang yang sudah siap, itu yang akan terangkat. Bukan semua orang Kristen. Nah saudara, sesuai dengan pesan Tuhan kepada Maria Lopez, maka hari ini saya akan berikan 4 rahasia rapture yang perlu kita ketahui. 4 rahasia itu saya singkat menjadi 4M. Apa saja itu? M yang pertama, membangunkan roh kita. Apa saudara? Membangunkan roh kita. Apa sih Pak maksudnya membangunkan roh kita? Intinya adalah belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, apakah sebagai orang Kristen saudara pernah mendengar suara Tuhan? Saudara, banyak orang Kristen tidak pernah mendengar suara Tuhan. Saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan, ya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu baca Alkitab, itu kadang-kadang ada ayat di Alkitab, itu seperti meloncat keluar. Ya, itu namanya rema, saudara. Ya, ini seluruh Alkitab ini namanya logos. Firman Allah yang tertulis. Tapi ketika kita baca logos ini, ada bagian Alkitab yang seperti meloncat keluar, saudara. Terkena di hati. Itu namanya rema. Itu Tuhan bicara sama kita. Ya. Dari ayat tersebut. Atau juga bisa Tuhan bicara pada kita secara langsung. Ya seperti saya sering saksikan pada saudara ketika tahun 1994. Ya saya tergerak sekali untuk bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya harus menjadi pendeta full timer atau saya tetap melayani Engkau sambil bekerja di sekuler? Saya nggak pernah lupa, saudara, ketika saya menyembah Tuhan dalam gua doa di Taman Getsemani Ungaran, Jawa Tengah. Saya sedang menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dengan suara keras. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan sangat jelas. Tunggu. Wah, saya hampir keloncat, saudara. Jantung saya berdebar-debar, saudara. Bayangin kita sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba tunggu gitu. Ya. Dan ternyata masa tunggu itu tepat 7 tahun. Saya mendengar suara Tuhan tahun 1994, saya diterima Pak Niko menjadi full timer di gereja ini 2001. Harinya cuma selisih beberapa hari. Saudara. Tuhan itu luar biasa. 7 itu angka sempurna. Juga waktu saya tahun 2008, 10 Desember 2008, saya sedang berada di Ungaran dengan istri saya. Ya. Saya sedang membaca Alkitab saya, 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7, tentang Salomo membangun, mentahbiskan bait Salomo. Ya tiba-tiba selesai membaca, Roh Kudus ngomong dengan sangat jelas, tapi tidak audible. Ya, tadi tunggu itu sampai kaget saya, saudara, hampir terloncat. Tiba-tiba jelas di roh saya, bangun bait Salomo di Depok. Wah, saya kaget juga, saudara. Ya, ini apa-apaan, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi saya tahu ini suara Roh Kudus. Dan ternyata bait Salomo jadi tanggal 12 Desember 2015, tepat 7 tahun. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, pernahkah engkau mendengar suara Tuhan? Ya sebagai anak Tuhan, seharusnya kita belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, banyak orang berdoa hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, mengulang-ulang doanya. Apalagi saudara yang bisa berdoa dengan panjang lebar, ya gak apa-apa. Tapi ingat saudara, berdoa itu bukan monolog, satu arah kita pada Tuhan. Tapi berdoa itu dialog, apa saudara? Dialog.
Kita dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita. Belajar mendengar suara Tuhan. Belajar membangunkan roh kita. Yang mau katakan amin. Saudara, ada jendela spiritual antara waktu kita berbaring untuk tidur dan kita benar-benar tertidur. Jadi ketika kita menggeletak di tempat tidur, sampai kita benar-benar tidur, itu ada jendela spiritual. Di mana pada waktu itu surga dan bumi itu bersentuhan. Karena itu dianjurkan sebelum tidur, sebelum tertidur, kita bisa meletakkan tangan kita di dada sambil berdoa. Tuhan, aku tidak mau tidur jauh daripadamu. Bangunkanlah rohku untuk bisa mendengar suaramu. Saudara, Tuhan bisa berbicara pada kita melalui mimpi, melalui pesan-pesan, atau tadi melalui Alkitab, firman Tuhan yang seperti meloncat keluar. Atau sekarang ini, saya sedang menyampaikan firman Tuhan pada saudara. Tiba-tiba ada yang terkena di hati saudara, menancap di hati saudara, itu rema. Ya, Tuhan sedang bicara pada saudara. Do you understand? Bangunkan roh kita. Belajar mendengar suara Tuhan. Yang mau berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. M yang kedua, rahasia rapture yang kedua. Mengakui dosa kita. Apa saudara? Mengakui dosa kita. Mengaku dosa dan kesalahan kita itu dengan pengakuan yang jujur. Bukan dengan membenarkan diri. Saya melakukan ini, saya berbohong sih. Gara-gara Pak Martin ini bohongin saya. Lebih dahulu dia bohongin saya. Jadi saya baleslah, saya juga bohongin dia. Enggak seperti itu, saudara. Jangan membenarkan diri. Ya, kalau berdoa benar-benar, minta ampun benar-benar. Enggak usah ya membenarkan diri kita. Kita harus benar-benar telanjang di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Saudara, saya berpikir kadang-kadang saya enggak bisa ngerti, saudara. Tuhan itu kan lihat kita apa adanya. Tidak ada satu titik kotoran pun yang ada di dalam diri kita yang Tuhan tidak tahu. Benar atau benar? Tuhan tahu persis. Ya kalau saya mungkin tidak tahu dosa saudara, saudara mungkin tidak tahu dosa saya. Ya, tapi Tuhan pasti tahu. Jadi kalau datang pada Tuhan, minta ampun dosa, benar-benar maaf telanjang. Jangan ada satupun yang kau tutupi. Terbuka. Akui dosa-dosa dan kesalahanmu. Mintalah pengampunan. Dan sebaliknya, ampunilah orang yang bersalah pada kita. Seringkali kita minta ampun dosa, Tuhan ampuni dosaku, gini. Tapi kita tidak mau mengampuni dosa orang lain. Kita membenci orang lain. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Saudara dengar baik-baik. Kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, dosamu tidak diampuni. Kalau dosamu tidak diampuni, engkau masuk mana? Neraka. Ngomongnya neraka pelan. Kalau dosamu tidak diampuni oleh Tuhan, engkau masuk mana? Neraka. Itu sudah jelas. Ya, itu sangat jelas, saudara. Ya, Yesus berfirman di dalam doa Bapa kami, katakanlah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan Yesus berfirman, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, kesalahanmu tidak diampuni. Dan sekali lagi, kalau dosa kita tidak diampuni, kita pasti masuk neraka. Karena itu saya paling tidak berani, nyimpen kesalahan orang. Benci sama orang, enggak berani saya. Saya tahu kalau itu saya lakukan, enggak saya bereskan, pasti saya berakhir di neraka. Do you understand? Ya, saya cinta sama saudara. Saya ingin lihat semua saudara masuk surga. Karena itu, minta ampun atas dosa saudara dan ampuni orang yang bersalah sama saudara. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita bersalah sama Tuhan itu dari kecil sampai besar, sampai tua. Kita belum sempurna, saudara. Sedangkan orang lain bersalah sama kita mungkin 2, 3, 4 kali. Tapi kita salah sama Tuhan itu banyak sekali, saudara. Karena itu kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang yang sedikit kepada kita, jangan harap dosa kita yang banyak diampuni oleh Tuhan. Undanglah Tuhan Yesus untuk masuk
ke tempat-tempat, ke dosa-dosa yang kita sembunyikan. Banyak orang menyembunyikan dosa-dosa yang favorit, yang mereka senangi, yang mereka sukai, yang orang lain tidak tahu. Mungkin suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, orang tuamu, sahabatmu, temanmu, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan pasti tahu. Karena itu justru minta Tuhan Yesus masuk. Tuhan, ini dosaku. Lihat Tuhan, lihat. Dan ampuni kesalahanku. Ampuni Tuhan. Aku minta ampun sungguh-sungguh. Jangan sembunyikan dosa saudara seperti menyembunyikan kotoran di bawah karpet. Saudara, kalau kita nyapu ruangan, apalagi seluas ini, kita males ya. Wah, kita angkat karpet, kotorannya ditaruh bawah karpet, ditutup. Ruangannya kelihatannya bersih, tapi ternyata kotor. Ya, ada kotoran di bawah karpet. Don't do that. Jangan lakukan itu. Kita harus benar-benar bersih, luar dan dalam. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, banyak yang mau ikut rapture. Tetapi mereka tidak mau menyerahkan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Ini dosa ini enggak apa-apa lah. Itu orang lain dosanya lebih banyak dari saya. Kalau dosa saya kan cuma ini. Enggak ada cuma. Ya, dosa sekecil apapun. Dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan. Harus kau bereskan. Ya, tiap hari, tiap pagi kalau saya bersatu dosa, saya pasti bereskan dosa saya, saudara. Sekecil apapun, saya ingat-ingat Tuhan, apa yang saya lakukan. Saya punya pikiran jahat sama Martin. Ya, saya benci sama dia. Itu segera saya minta ampun, saudara. Saya nggak berani. Biar aja lah. Martin juga jahat sama saya, biar aja saya benci sama dia. No way. Ya. Begitu ada pikiran yang tidak baik, saya segera minta ampun. Saya nggak berani nyimpen. Ya, saya nyimpen kesalahan, nyimpen dosa orang lain, saya tidak mau ngampuni. Tuhan datang, kita tertinggal. Ya, bereskan dosa. Saudara, Yesus mencari pengantin wanita yang benar-benar bersih dan tidak menyimpan kotoran di balik gaun pengantinnya. Saudara, tanda-tanda zaman menunjukkan tidak lama lagi Yesus akan datang. Dia adalah calon pengantin pria kita. Kita semua gerejanya ini adalah calon pengantin wanita. Ciri yang utama dari pengantin wanita adalah memakai gaun pengantin yang putih bersih tanpa cacat atau noda. Saudara, dan itu karena itu kalau ada kotoran, cacat, noda, segera bereskan. Ya, jangan disimpan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau nanti kita masuk surga, terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, dulu saya ini penipu Tuhan. Saya suka mencuri uangnya orang, saya suka korupsi, saya suka ini, suka itu. Tuhan Yesus berkata, mana? Enggak ada. Kenapa? Enggak ada. Karena sudah diampuni. Karena di sini dikatakan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Katakan menyucikan. Sudah dicuci, sudah dihapus. Tapi harus diakui. Do you understand? Yes-nya lemes. Do you understand? Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Membersihkan diri, mengaku dosa, dilakukan setiap hari. Kapan sudah kita mengaku dosa? Setiap hari. Seperti orang mandi. Ngaku. Siapa yang hari ini belum mandi? Nggak usah angkat tangan ya, bikin malu aja. Tapi ini maksudnya pengakuan dosa. Ya, kita mandi tiap hari. Maaf supaya badan kita bersih, segar, nggak bau dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak membersihkan diri, kan
Apalagi bawa kotoran, sudah wah ini tambah lama tambah enggak karuan. Ya, tiap hari bersihkan dirimu. Saya sering mengatakan saldo dosa harus selalu nol. Kalau saudara punya tabungan banyak uang di bank, puji Tuhan saya ikut senang. Kalau cuma diberkati saya senang, saudara. Tapi kalau tabungan dosa, no way. Jangan ada satupun tabungan dosa. Tiap hari periksa diri dalam pikiran, apakah ada yang salah dengan perkataan kita maki-maki, kita memfitnah orang dan sebagainya, dengan perbuatan kita. Tiap hari bereskan. Saldo dosa harus selalu nol. Katakan, saldo dosa harus selalu nol. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Pengakuan dosa itu membebaskan kita dari si penuduh, dari iblis. Kalau masih ada dosa yang kita simpan dalam hati, itu iblis selalu menuduh kita, menyerang kita, sehingga hidup kita tidak tenang, saudara. Kamu kan berdosa kan, kamu sembunyikan dosamu. Ya, itu kita selalu tertuduh, saudara. Tapi kalau sudah dibereskan, iblis tidak bisa menuduh kita lagi. Dengar baik-baik, rapture hanya untuk orang yang tidak membawa sampah dosa. Dosa itu seperti sampah, ya jangan dibawa-bawa. Tinggalkan. Minta ampun dosa. Bereskan dosamu. Setiap hari saldo dosa harus selalu nol. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang pertama, bangunkan roh kita. Ya, belajar mendengar suara Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa kita. Berapa kali? Setiap hari. Yang ketiga, melepaskan kontrol kita. Loh Pak, maksudnya apa Pak? Melepaskan kontrol. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, tapi kemudian pergi, selesai berdoa, pergi dengan tetap membawa beban yang sama. Seringkali kita datang pada Tuhan dengan beban berat, sambil nangis-nangis. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku tidak kuat lagi Tuhan, tolong. Tapi selesai berdoa, kita pergi, meninggalkan kamar kita mungkin, tapi dengan tetap membawa beban kita. Halo? Sering enggak seperti itu? Ya, saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya. Berdoa, sungguh-sungguh, tapi begitu keluar, bebannya itu masih dibawa. Jangan lakukan. Katakan kiri kanan, jangan lakukan. Berdoa bukan hanya berkata-kata ada Tuhan, tapi juga menyerahkan beban hidup kita yang tidak dapat kita tanggung kepada Tuhan. Ya. Saudara berserah, surrender, itu bukan menyerah. Karena kita tidak berdaya, ya udahlah kita nyerah. Bukan. Tetapi berserah itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita datang kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kita, karena Dia yang memelihara kita. Berhentilah untuk mencoba mengerti segala sesuatu. Kita ini seringkali mau tahu segala sesuatu. Kenapa sih? Kok saya mengalami begini? Oh itu boleh saudara, periksa diri dulu. Kalau kita mengalami sesuatu, kita periksa diri. Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang belum kita bereskan. Tapi kadang-kadang kita sudah periksa diri. Kita rasa tidak ada sesuatu yang salah. Lalu kita tidak ngerti, kenapa ya ini terjadi. Tapi karena tidak ngerti, terus kita salahkan Tuhan. Wah Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak cinta sama saya. Tuhan ini begini begitu. Jangan lakukan seperti itu. Tidak semua hal kita bisa mengerti. Kalau kita tidak mengerti, jangan sok ngerti, merasa diri hebat. Tapi serahkan persoalan kita kepada Tuhan. Do you understand? Iman yang sejati, the real faith, bukanlah berusaha untuk mengerti segala sesuatu.
Bukanlah berusaha untuk menanggung segala sesuatu. I'm strong. I can carry this burden. Saya kuat, saya bisa membawa beban ini. No way. Kita tidak selalu bisa membawa beban kita. Tapi iman yang sejati adalah menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat. Do you understand? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Banyak orang berdoa, tapi hatinya tetap khawatir, tetap takut, tetap bimbang, dan tetap berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu sendirian. Itu yang tadi disebut, kita harus melepaskan kontrol kita. Karena kita bukan Tuhan, saudara, tidak semua kita bisa mengatur. Keadaan dunia ini kita tidak bisa mengatur, perang tidak bisa mengatur kita, saudara, itu bukan urusan kita. Ya, kita cukup berdoa. Ya, demikian juga persoalan kita. Tidak semua persoalan kita mengerti. Dan kita tidak bisa menanggung, mengatasi semua masalah kita. Saudara, karena itu belajar. Menyerahkan pada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Surrender atau berserah, itu adalah tanda kedewasaan. Tanda apa? Kedewasaan. Yaitu waktu kita menerima atau sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol, mengatasi semuanya. Yang bisa itu Tuhan. Ya. Karena itu berserah sama Tuhan. Surrender, berserah. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berfirman, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus sendiri yang berfirman, kamu yang berbeban berat, yang letih lesu atas kehidupan ini, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tetapi saya akan tambahkan, ini hanya untuk orang Kristen yang dewasa rohani. Kalau yang tidak dewasa cukup sampai di situ. Serahkan, udah. Tapi ayat selanjutnya, Yesus berfirman, dan pikulah ku yang kupasang. Jadi Tuhan menyuruh kita melepaskan beban kita di bawah kakinya, serahkan sama Dia. Tapi kemudian Tuhan menggantinya dengan beban yang Tuhan berikan pada kita. Ku itu adalah kayu yang dipasang di leher lembu atau kuda untuk menarik gerobak. Jadi setelah kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, bukan selesai, saudara. Kalau engkau orang Kristen yang dewasa, engkau akan mengerti bahwa Tuhan kemudian menggantinya dengan ku Tuhan. Ku yang berasal dari Tuhan. Beban yang berasal dari Tuhan. Beban apa itu? Itu adalah memikul salib Kristus. Menyangkal diri, memikul salib. Melakukan kehendak Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ya kalau engkau yang bilang mudah, karena engkau belum melakukan. Tapi kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, tidak mudah. Kita harus menyangkal diri, menyalibkan daging ini, saudara. Ya. Orang lain jahat sama kita. Keinginan kita, balas dia. Kalau dia jahat 1 kali, kita balas 2 kali. Itu keinginan hati kita. Daging kita ngomong gitu. Tapi Tuhan ngomong, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Saya harus ngampuni dia. Biarpun ini sakit, ini jahatnya luar biasa. Tapi saya tetap harus ampuni dia. Itu ku yang Tuhan pasang. Tapi dengar baik-baik, saya sudah lakukan. Kalau kita memikul ku yang Tuhan pasang, endingnya itu luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, saya banyak sekali saudara bisa bersaksi, tapi hari ini saya nggak bersaksi soal ini ya. Ini hanya menyinggung saja. Dengar baik-baik saudara. Tuhan yang saudara sembah, saya sembah. Itu Tuhan yang ciami, yang luar biasa, yang dahsyat. Ketika kau lakukan perintah-perintahnya, sekalipun tidak enak, engkau akan lihat bagaimana kebaikan Tuhan menyertai hidupmu. Ya, saya sering saksikan, umur saya 72 tahun.
Ya. Saya sudah lihat banyak sekali bagaimana firman Tuhan dalam Alkitab ini digenapi dengan sangat jelas. Dan yang sekarang Tuhan berfirman di dalam Mazmur 73 kalau tidak salah. Dulu aku muda, itu Mazmurnya Daud. Sekarang sudah menjadi tua. Jadi Daud menulis Mazmur itu ketika dia sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Nehi, tidak pernah. Tapi orang benar itu dan anak cucunya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi rapture adalah untuk tangan-tangan yang kosong, yang sudah menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya dosa yang kita serahkan, tapi beban hidup kita. Termasuk beban-beban seperti kekayaan. Loh Pak, kekayaan kok beban? Iya. Kalau saudara cinta sama uang, saya pastikan saudara tidak ikut rapture. Ketika mau rapture, rumahku ketinggalan, mobilku ketinggalan, pabrikku ketinggalan, pangkatku ketinggalan, jabatanku ketinggalan. Sedang mau terangkat, balik lagi. Jangan sampai terjadi. Ya. Yang rapture hanya yang sudah tidak membawa dosa dan yang sudah tidak membawa beban hidupnya. Persoalan hidupnya, masalah hidupnya, termasuk beban kekayaan, beban pangkat, beban segala macam. Ya. Yang kau cintai lebih dari Tuhan, itu beban. Ya, jangan kau bawa. Hanya orang yang sudah tidak membawa tidak membawa dosa dan tidak membawa beban yang lain, itu akan ikut rapture. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, itu sudah 3 ya. Sekarang yang keempat, rahasia keempat. Mengundang Roh Kudus masuk. Apa saudara? Mengundang Roh Kudus masuk. Setelah hati kita dikosongkan dari dosa dan dari beban-beban, undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, mengisi kekosongan kita. Di dalam Injil Matius pasal 12, Yesus berfirman, ada roh jahat yang diusir dari seseorang. Roh jahat itu keluar dari orang itu, lalu mengembara kemana-mana, mencari tempat tinggal yang baru. Ketika dia tidak menemukan tempat tinggal yang baru, maka dia berkata, ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong. Katakan kosong. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Wow, bagus. Bersih, rapi, tapi kosong. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi sekali lagi, jangan biarkan hatimu kosong. Ya. Hatimu harus dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Minta Roh Kudus masuk di dalam hatimu dan tinggal di dalam hatimu. Mintalah Roh Kudus bicara kepada kita melalui mimpi, melalui pesan-pesan Tuhan, suara Tuhan dan lain-lain. Ya, seperti tadi saya uraikan melalui firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca. Dan waktu Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, maka ketakutan akan hilang. Ya, kalau sudah yang sering takut, minta Roh Kudus memenuhi dirimu, maka ketakutan akan hilang. Akhirnya, ringkasan dari khotbah saya hari ini, 4 rahasia rapture, atau saya singkat 4M. Pertama, membangunkan roh kita, belajar mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa kita. Saldo dosa harus selalu 0. Yang ketiga, melepaskan kontrol kita. Jangan bawa beban-beban kita. Datang pada Tuhan, serahkan bebanmu di kaki Tuhan. Ya. Minta Dia yang
mengangkat beban kita, menyelesaikan persoalan kita. Dan yang keempat, mengundang Roh Kudus masuk dan memenuhi hati kita. Saya berdoa, semua saudara di sini akan ikut rapture ketika Tuhan Yesus datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.